Pagi-pagi. Pagi-pagi. Wih, Nai-Nai, semangat, Nai-Nai. Semangat. Semangat dong, semangat dong. Nah, hari ini bersyukur kembali ya, kita bisa acara booster Billionaire Leader Builder Academy. Nah, dengan ketuanya Ibu Christine Liman. Oke, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan meminta Pak Henderson untuk memberikan beberapa, mungkin beberapa kata-kata atau beberapa tips kepada kita semua. Mari kita mulai, Pak Henderson. Oke, thank you, Kamala. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Luar biasa ya. Dahsyat, yes, Luar yes, yes. biasa. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kayaknya kita hari ini pengen bahas, sebenarnya ada beberapa hal yang aku pengen sharing ke teman-teman ya. Saya kemarin kan kaitannya dengan apa yang kita sudah achieve sampai sampai saat ini ya, sampai di bulan Februari, udah pertengahan kan ini ya. Cepat sekali ya waktu berjalannya, sudah 18 Februari gitu ya. Em, aku ngeliat gini, aku sharing screen ya. Aku mau nanya satu persatu soalnya nih sebenarnya. Tapi balik lagi ke peserta ya, karena pesertanya hari ini belum terlalu banyak ya. So I think sharingku ini mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman ya. Oke, judulnya is now or never ya. Oke, oke, udah muncul ya di slide teman-teman ya. Sudah. Nah, aku mau teman-teman aktif chat juga ya, karena ini kaitannya sama apa yang tertulis di sini ya, now or never. Itu kan sesuatu yang kalau kita lihat hari ini teman-teman, kenapa sih kalian ada di sini gitu? Boleh nggak chat? Aku pengen tahu teman-teman punya story ya, why you are here gitu kan? Gitu. Dan apakah kalian benar-benar mau ubah hidup ini gitu ya? Tahun 2025 sudah jalan begitu cepat. Sekarang Q1 sudah jalan 1,5 bulan. Sisa 1,5 bulan lagi. Ya, aku mau reminder, you are para BP, and kita pengen betul-betul apinya itu nyala terus. Contoh gini ya, kemarin di pertemuan yang aku rasa kita sangat penting itu adalah hari Senin. Setiap hari Senin kita meeting, eh I don't know ya, teman-teman di kota-kota lain juga pasti ada meeting-meeting gitu ya. Dan terus ngasah gergaji gitu. Dan di sana aku kayak nangkep bahwa aku nggak bisa sia-siain waktu nih. Buktinya orang-orang hebat yang sudah jalanin bisnis ini pun mereka juga ngalamin sangkutan-sangkutan yang sangat banyak. Dan ternyata itu yang membuat mereka bisa jadi lebih hebat lagi gitu, lebih strong lagi. Comeback stronger banget gitu. Nah, aku pengen teman-teman di sini apapun situasinya, teman-teman ngelihat lagi ya, benar nggak teman-teman itu mau komit ngerubah hidupnya tahun ini. Ya, despite of apapun yang sudah dilewati atau apapun permasalahan keluarga, aku tahu ya, kadang-kadang nggak gampang buat teman-teman untuk ngelewatin. Ada masalah keuangan, ya. Kita gimana caranya nih mengatasi masalah keuangan, padahal bisnisnya lagi mau bener-bener di running dengan baik, ternyata ada masalah keuangan. Jadi fokusnya kayak pecah lagi gitu. Ya, nah ada juga yang mungkin hari ini ngerasa bisnis asuransi ini yang dibilang kemarin sama Koven itu kan adalah apa? Apa teman-teman? Masih ingat nggak kemarin? Uang dan kebebasan. Uang dan kebebasan. Masih ingat ya? Banyak yang kita bicara bahwa kalau bicara tentang uang, bicara tentang keinginan untuk mencapai kesuksesan atau mencapai kebebasan itu sendiri, gampang nggak sih di insurance ngejalaninnya? Gampang nggak? Menurut teman-teman mudah apa mudah banget? Oke, ini ada beberapa Speechless orang. kok. Kenapa Indro? Pada speechless nggak ada yang jawab.
Ya, karena memang everyone punya journey-nya masing-masing. Itu yang aku sebenarnya pengen refleksi diri ya. Para BP itu fokusnya banyak gitu. Setelah jadi BP lebih banyak lagi. Tapi aku juga pengen teman-teman ini hanya reminder aja ya. Ini hanya reminder aja. Dan Q1 ini sebenarnya momentum yang paling gede kan. Karena kita punya segitiga 120. Yang sebenarnya kalau kita ngelihat kita nggak mungkin bisa nunggu lagi gitu ya. Dan aku rasa teman-teman juga nggak pengen nyesel di akhir 2025 ya kan. Kalau disuruh milih aku rasa teman-teman pasti mau jadi pemenang kan, mau jadi double OR diselesaikan dan segala macam. Tapi apakah waktu fokus konsentrasi itu sudah ke sana? Misalnya contoh, datang pertemuan apakah sekedar hadir di pertemuan atau betul-betul being present di pertemuan itu mengambil intisarinya dan apa yang aku akan ubah dan apa yang akan aku lakukan. Nah, atau cuman hadir aja karena ada mentornya, ada leadernya, jadi nggak enak hati terus datang gitu. Nah, itu pilihan teman-teman ya. Nah, it's only just a reflection ya. Nah, mindset pemenang itu kan sebenarnya kita mau bangun fondasi yang kuat kan. Dan fondasi kita itu kan di leader. Dan balik lagi kan, orang dilihat leader apa enggak itu kan sebenarnya dari komitmennya. Setuju nggak teman-teman? Orang dilihat jadi leader itu dari komitmen yang dikasih. Ya, 100% atau enggak. Bahkan dibilang pemimpin-pemimpin besar itu kalau kita ngelihat kayak Donald Trump ya, even seorang Donald Trump yang bisa dipilih jadi presiden bahkan 2 kali, itu dia pasti punya impian yang sangat besar buat Amerika gitu kan. Artinya kita sendiri di rumah kita yang kecil, kita adalah orang yang paling penting di rumah itu. Buktinya teman-teman fondasi keluarga, betul nggak? Karena teman-teman leader, teman-teman fondasi keluarga, jadi bisnis ini adalah tools aja gitu loh. Tapi bagaimana membuat rumah tangganya itu benar-benar cemerlang, yang aku pelajari ternyata komitmen seorang kepala keluarganya gitu. Bagaimana dia berperan mengambil semua peran, terutama bidang finansial ya, karena kita adalah bidang finansial yang kita fokuskan di sini, ya untuk benar-benar komit. Apa yang papa atau mama sudah sampaikan ke anaknya misalnya, janji-janji apa yang sudah dikasih, aku pengen teman-teman refleksi ke situ. Ya, kadang-kadang kita akan celebrate kemenangan kita. Tapi kemenangan demi kemenangan itu kan sebuah proses yang dilewatin oleh masing-masing teman-teman. Tapi yang hari ini aku pengen remind adalah punya nggak kalian mindset pemenang? Siapa di sini yang merasa punya mindset pemenang? Boleh nggak chat angka 1 gitu? Aku punya kok mindset pemenang. Mindset dulu ya. Mindsetnya itu sudah punya gitu. Jadi selama ini kita bukan hantu kan? Nikah, aku mau nyanyi sama nyanyi itu. Oke, Aku mau nyanyi. oke ya. Aku tahu orang-orang yang ini teman-teman yang selalu aktif di dalam kegiatan dalam pertemuan. Ya, thank you ya untuk angka 1-nya ya. Untuk yang belum belum menulis angka 1 misalnya, why? Coba balik lagi tanya, kenapa ya? Aku di surrounding orang-orang hebat, buktinya tuh angka 1 banyak banget. Kalau aku nulis angka yang lain selain 1 atau aku nggak nulis, what happen ya with Bahkan me aku gitu nggak ya. mau lagi nyetir nggak sampai kok. Tolong dibantu mute ya teman-teman ya, yang aku jadiin host ya. Nah, sekarang aku pengen ngajak teman-teman nyanyi bersama ya. Boleh nggak kita nyanyi bersama? Uhuh. Karena ini pemenang semua sih ya. Karena banyak pemenang di sini, aku rasa nyanyi adalah satu hal yang penting sekali. Betul ya? Nyanyinya bener-bener serius loh. Mau nggak nih? Mau. Mau Gitu kok, toh. mau. Mau ya? Mau. Oke. Coba ya kita lihat. Nih, kita akan play. Mudah-mudahan lancar nih ya. Teriak-teriak di tempat masing-masing ya.
Islam. Ya. The world's always coming to an end. Don't let it scare you out of living. Look at me, mom, I get so lost. A little baby boy did it. Escape poverty, did it. Hit the lottery, did it. I let all these boys do the rap in me. I'm a man of my word, I live it. Every day I say thank you. Every day I give thanks. Every day's Thanksgiving. Living is giving. Introduce NASCAR to a new culture. Winning every second, every minute, every hour, every day, every year. I'm here. Just live your life like Frank Sinatra your way and have no Das satu fear. teman-teman. Now, never. That's right. It's my life. Franklin said I did it. We did it all way later. It's my life. The world is mine and everything in it. Ya, seru nggak teman-teman? Seru. Nggak? Kalau kita apa yang didapetin dari message-nya tadi? Siapa yang mau sharing? Let's go. Saya kok, Yes, come on. oke. Beri Eh, kamu. lagu itu jadinya merinding. Merindingnya itu adalah yang berkaitan ya. Tadi kan intro dari Koko itu mengenai bisnis ini, apa sih yang mau kita lakukan dan kenapa kita mau lakukan bisnis ini. Nah, ini kehidupan kita. Kita hidup cuma sekali. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik sekarang, lalu Hmm, kapan lagi kita akan melakukannya? ya. Dan apa yang menjadi tujuan dari kita berjuang gitu? Keluarga, Hmm, atau mungkin sekedar buat diri sendiri, atau yang lainnya. Masing-masing kan punya purpose-nya sendiri. Tapi saya yakin semuanya juga pasti berjuang untuk mencapai apa yang mereka inginkan semua itu. Dan thank you, Ko Henderson, hari ini merimain lagi dan membuat kita merinding. Thank you. Thank you, Kamala. Kamala, aku kasih GoPay ya. Mantap. Nanti kirim nomornya ya. Aku suka insight-insight yang didapetin sama teman. Mungkin sederhana ya, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita betulan bisa melihat waktu kita tuh nggak banyak ya, teman-teman ya. Waktu kita nggak banyak, artinya orang yang kita sayangi, kita cintai itu memang sangat butuh kecepatan kita ya. Jadi don't waste your time. Itu penting sekali ya. Nah, aku hari ini nggak cuma mau bahas itu ya. Aku hari ini pengen ngebekalin teman-teman juga dengan materi. Tapi materi ini udah aku bikin tulisan, so aku yakin ini tujuannya bisa bantuin teman-teman untuk bisa gampang banget nanti melakukan proses rekrutmen gitu ya. Harapannya sih begitu. Nah, ini aku langsung sharing ya. Ini kita masuk ke pembelajaran ya teman-teman ya. Aku kasih materinya juga nanti ya. Buat yang minta, yang mau, aku kasih ya. Jadi ini powerful recruitment formula. Jadi kalau kita mau ngerekrut, itu kita harus tahu ya. Balik lagi nih. Kalau kita ngerasa now or never, itu kan artinya kita ngerasa bahwa bisnis ini itu bisa banget buat ngerubah hidup kita. Terutama kita bicara para BP di sini. Dan beberapa udah MDRT, MDIT gitu ya, atau SBP gitu. Nah, yang aku ingin teman-teman ingat lagi, bagaimana teman-teman itu memulai dulu dari awal untuk mulai cinta mula-mula ngejalanin bisnis ini gitu. Ya. Dan itulah yang menjadi hot button-nya teman-teman pastinya. Nah, dengan seperti itu teman-teman baru bisa punya hati untuk bantuin mereka ngecek bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah yang teman-teman juga rasakan, gitu ya. Nah, ini butuh untuk dibangun koneksinya, ya, untuk tidak langsung rekrut, gitu ya. Jadi ini hindari langsung rekrut ya. Jadi buka mindset-nya,
mindset eksponensial itu apa? Itu nanti aku akan bahas banyak mengenai mindset eksponensial, tapi kaitannya adalah exponential income, income yang berjalan eksponensial ya, naiknya dia increment-nya cepat sekali. Kalau linear dia mungkin sudah lebih besar daripada eksponensial awalnya, tapi dia akan flat ya, beda sekali dengan eksponensial. Nah, siapa di sini yang ngerasain exponential income di Allianz? Ada nggak di sini ngerasain eksponensial dari komisi pertama kali join sampai sekarang? Ya, mungkin kalau aku sendiri dari 80.000 ya, dari komisi 80.000 sampai komisi ratusan juta per bulan ya. Nah, di sini teman-teman pasti ngelewatin itu semuanya. Nah, lalu gunakan storytelling. Storytelling itu sekarang gampang banget ya teman-teman, langsung cek di YouTube, itu banyak sekali ngajarin kita gimana storytelling. Next kita akan juga coba lebih kuatin ya, bagaimana sih membuat narasi-narasi yang kaitannya dengan storytelling itu kok jadi menarik. Nah, nanti di sini ada jagoan-jagoannya ya, tunggu tanggal mainnya, itu pasti kita akan kasih. Nah, lalu ini ada stepnya teman-teman ya, diajarkan di sini juga untuk bikin penawaran yang nggak bisa ditolak, kemudian dorong action dalam 30 hari pertama. Ya, jadi kita mau coba bukan jualan peluang juga kita ya, bukan, mereka juga di sini teman-teman yang perlu ingat, mereka itu bukan cari peluang ya. Kalau kita kan dulu fokusnya kan, aku tuh dulu ya banyak fokus kayak kita kasih kamu peluang usaha, belum tentu mereka cari peluang kan, karena yang mereka butuhin sebenarnya solusi gitu, solusi atas permasalahannya mereka. Cuman kalau aku nggak tahu masalahnya mereka kan aku nggak bisa relate sama mereka gitu loh. Jadi bagaimana aku bisa relate sama mereka adalah dengan aku bangun koneksi ya. Kemudian pas waktunya kita cerita ada eksponensial income ya, itu bikin dia pengen tahu apa ya. Nah, kemudian kita juga tahu orang-orang yang kita rekrut banyak nggak yang punya ketakutan tapi nggak ngomong ke kita. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Dia tidak mengutarakan apa yang menjadi ketakutannya mereka. Nah, kita perlu bisa nyelamin sampai kita bisa menjalankan, supaya mereka bisa menjalankan bisnis ini itu tanpa rasa takut. Ya, oke, aku lanjut ya. Nah, hot button apa teman-teman pasti udah tahu ya. Kita udah sering bicara hot button itu apa. Tapi kalau teman-teman ingat ini, tolong ini adalah untuk teman-teman ajarkan lagi ke tim gitu ya. Apa itu hot button gitu. Ya, itu sesuatu yang membuat mereka tertarik dan bertindak. Kalau kita langsung sodorin solusi, mereka nggak akan mau. Ya, kalau kita langsung sodorin bisnis ini, mereka juga nggak kena. Karena itu mereka nggak ngerasakan itu problem atau nggak nemu hot button-nya. That's why kita selalu bilang, why lu apa, why lu apa. Ingat ya, apa sih why-nya dia gitu loh. Kalau kita tahu ada why-nya, kita gampang sekali ngedrive dia. Nah, yang aku ingin remind hari ini adalah kira-kira kalau orang-orang yang aku mau aim hari ini kan lebih banyak ke karyawan yang sudah levelnya lumayan tapi masih 10 juta lah gaji per bulan ya. Itu kalau di dunia karyawan kan sudah 2 kali UMR ya, income-nya kalau di Jakarta. Mungkin kalau di Surabaya, di kota Banjarmasin udah lebih enak lagi mungkin kehidupannya. Tapi mereka juga nggak cukup kan, karena kenaikan gajinya lambat, inflasi tinggi, banyak cicilan. Nah, ini clue. Ini adalah clue di mana kita bisa mulai mencari hot button-nya dia, gitu. Lalu mungkin dia akan ngeluh, iya nih kerja gue berat, lembur terus misalnya. Nah, itu burnout, itu juga bisa menjadi hot button. Waktunya kurang, kemudian akhirnya anak mulai nggak dapat banyak waktu dari orang tuanya, terus nggak ada jaminan masa depan, karirnya mulai stagnan, ya. Ada yang baru masuk nggak ngalamin ini, tapi kita ajak dia untuk melihat senior kamu yang udah 5-10 tahun, gimana kehidupan mereka gitu. Nah, ajak dia ngelihat masa depan. Nah, pada saat mereka ngelihat itu adalah, oh iya ya, kok ternyata betul juga kamu bilang begitu, dia mulai ada pemikiran gitu ya. Nah, ada lagi ketakutan, pada saat dia tahu harus melangkah, tapi dia takut gagal, takut rugi, takut terlalu sibuk. Nah, ini nanti aku mau bahas khusus yang tentang ini mengenai blueprint sukses ya, atau blueprint eksponensial. Kalau aku lagi bikin materi-materi untuk arahnya ke eksponensial growth ya. Nah, kuncinya kita harus bisa bicara dengan bahasa mereka ya teman-teman ya, dan kita
perlu menawarkan solusi untuk bisa menghapus rasa takut mereka gitu. Nah, ini formulanya adalah seleksi ya. Seleksinya itu ya memang kita harus seleksi orang yang mau kita ajak ke sini. Contoh, teman-teman suka dulu lah sama orang-orang itu. Terus teman-teman mulai gali masalahnya yang tadi ya. Udah gitu beri insight bahwa kerja keras itu ternyata nggak cukup ya. Mereka butuh sistem gitu. Lalu luruskan mindset-nya. Ajarkan konsep exponential income versus linear income. Nah, itu exponential income itu ada di kuadran kanan kalau Robert Kiyosaki ya. Kalau linear income ada di kuadran kiri. Oke, teman-teman udah tahu ya, bisnis sistem, bisnis yang berjalan itu ada di konsep di sebelah kuadran kanan. Investor itu di kuadran kanan, itu ada exponential income. Nah, kita ada di B, kita ada di kuadran B. That's why kita mau ajak dia untuk tahu bahwa ada konsep punya exponential income gitu. Lalu expose peluang ya. Jadi tunjukkan bagaimana industri asuransi itu bisa jadi solusi. Ternyata ini bisa jadi solusi tanpa ganggu kerjaan dia gitu. Ya, kemudian yang K adalah kasus nyata, kasih studi kasus orang yang sukses. Nah, ceritalah di sini Kamala dulu siapa, ya kan? Terus dokter misalnya ada. Kadang-kadang dokter itu kan kalau di kasta pekerjaan itu kan tinggi ya, teman-teman ya. Nah, kok dokter mau jalin asuransi? Nah, itu ada turning point di situ. Nah, ada juga seorang yang dulu bukan siapa-siapa, terus dia jadi sukses. Nanti kita dengar ya sukses story-nya Pak Chandra ya. Pak Chandra itu dulu bukan siapa-siapa ya, bukan orang hebat sampai gimana ya, tapi beliau bisa breakthrough dan very powerful dan punya grup yang sangat besar di Indonesia saat ini gitu loh. Artinya kita bisa cerita-cerita itu adalah sukses story orang ya. Itu kita bisa ceritakan ya. Studi kasus-kasus yang menarik membuat orang itu jadi ngelihat ternyata orang biasa pun bisa. Nah, tolong ini benar-benar dicoba yang relate sama orang itu gitu. Kemudian simulasi pendapatan. Nah, itu gambarkan mereka bisa mulai dari 10 juta jadi 100 juta. Nah, itu gampang banget. Pakai yang kita BSP segitiga 120. Ya, di situ teman-teman bisa lihat dengan dia melakukan per kuartal hanya melakukan rekrut 120 juta ya itu bisa mendapatkan penghasilan 20 juta dan terus naik 50 juta dan 100 juta di kuartal keempatnya gitu. Nah, itu simulasi pendapatan. Mereka harus lihat bahwa oh di tempat kita tuh bisa ya kayak gitu gitu. Nah, terus berikan mereka langkah konkret untuk mulai. Jadi bukan sekedar coba-coba ya. Nah, strukturnya kayak gini teman-teman ya. Yang pertama misalnya kita mau bangun koneksi sama trigger hot button. Nah, ini contoh aja. Bro, lu kerja udah lama kan di sini gitu, gaji lu udah naik banyak belum gitu kan, itu bisa jadi pertanyaan. By the way, lu kepikiran nggak sih kalau PHK gitu kan, nasib kita gimana? Nah, ini kita bicara dari level BE kita bisa rekrut BE atau kita mau ngerekrut ya teman-teman ya. Nah, kalau ada peluang buat nambah income, itu besarannya bisa 2-3 kali gaji lu sekarang tanpa resign, itu menarik nggak? Nah, jadi mereka tujuannya buat mereka sadar dengan masalahnya sendiri. That's the point ya teman-teman ya. Sadar bahwa mereka itu punya masalah. Kadang-kadang mereka nggak sadar mereka punya masalah. Yang ada pokoknya kurang, capek, ngeluh, burnout gitu. Tapi dia nggak tahu kalau, karena ketakutan dia untuk keluar dari zona itu, belum tentu ada solusi. Atau mungkin blueprint mindset-nya masih belum tepat, itu juga problem. Tapi hari ini teman-teman coba dulu gitu. Kalau ketemu sama target market, goyang dari sisi hot button-nya. Nah, kemudian gaji kita linear. Nah, ini kasih tahu. Ini ibaratnya teman-teman yang mungkin punya tim yang masih kerja, ini mungkin relate sama teman-temannya ya. Gaji kita linear, artinya kalau kerja keras hasilnya tetap terbatas. Ya, mau naik harus tunggu promosi, itu pun belum pasti. Kerja 24 hari dibayar 1 kali. Sementara ada cara kerja di mana 1 kali kerja bisa dibayar 24 kali. Kan kebalikannya ya. Nah, itu namanya exponential income. Apa tuh? Bikin dia makin tertarik gitu. Nah, ini bukan MLM. Kalau orang langsung, mungkin rekrut-rekrut kan orang lihatnya langsung MLM gitu kan. Ini bukan MLM, ini bukan jualan produk ke teman, ini tentang, nah ini penting nih teman-teman ya. Cari kalimatnya apa yang pas ya. Kalau ini dilatih menarik gitu. Ini tentang bangun aset yang akan bayar ke kita seumur hidup gitu. Dan ini yang selama ini nggak diajarkan di sekolah atau di tempat kerja. Nah, itu ngaguk mereka gitu. Otaknya dia langsung kena, oh, bangun aset. Maksudnya gimana?
dibayar seumur hidup. Maksud lu gimana gitu? Instead of kita ngomong bisnis yang bisa diwariskan gitu, instead of ngomong legacy income gitu, kita bisa bilang ini bukan tentang jualan bro, ini bukan tentang apa namanya cari-cari orang, bukan, it's about bangun aset gitu. Yang aset ini kalau udah jadi itu akan bayar ke kita seumur hidup kita gitu. Nah, dan clue-nya adalah ini nggak diajarkan loh di mana-mana gitu. Ya, itu. Nah, kemudian masuk ke next step-nya ya. Orang seperti lu juga bisa. Banyak orang yang ngerasa, gue mana bisa gitu. Nah ini ya, mulai cerita. Ini contoh aja sih teman-teman ya. Saya gue punya teman. Nah teman-teman bisa cerita siapa yang menginspirasi teman-teman di sini. Ada Christine Liman, ada Kamala, mungkin ada Andre, ada Konatan. Ya siapapun yang hebat-hebat gitu ya, teman-teman bisa cerita. Dia dulu kerja di bank. Yang relate ya, kerja di bank. Di sini siapa yang kerja di bank? Ada nggak? Ya. Aku lanjut aja dulu ya, waktunya terbatas ya. Gaji 12 juta, sama nih kayak lu gitu. Tiap bulan habis buat cicilan. Nah, gue tawarin ini, awalnya dia skeptis. Takut dia nggak bisa bagi waktu gitu. Tapi setelah 6 bulan, dia udah bisa dapat 20 juta per bulan tanpa ganggu kerjaan utama. Sekarang malah resign karena income-nya lebih besar dari gaji kantor. Ya. Nah, jadi bantu mereka membayangkan diri mereka sukses di dalam peluang ini. Itu clue-nya ya, teman-teman ya. Nah, terus ini call to action-nya ya, bikin mereka nggak bisa nolak. Nah, itu maksudnya gimana? Gua nggak minta lu resign atau investasi duit gede. Gue cuma minta lu coba belajar dulu. Lu ikut 1 kali training gratis, lihat sendiri, kalau cocok kita gas. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Gimana, deal? Gitu. Jadi, bikin mereka merasa nggak ada resiko sehingga lebih mudah bilang yes gitu. Ya, ini clue-nya untuk call to action. Ya, di sini teman-teman ajak training itu apa? Ajak kegiatan teman-teman di pertemuan, mau itu BSP, mau itu training, pokoknya pertemuan terdekat teman-teman ada pertemuan ya ajak dia di situ gitu. Ada sukses seminar, ajakin, ada SG, ajakin. Intinya orang itu punya keingintahuan, penasaran, tapi dia juga ngukur dirinya bisa apa enggak gitu. Menarik nggak? Gua bisa apa enggak? Ya. Nah, strategi sukses 30 hari gaspol. Itu gini maksudnya. Kalau sudah berhasil rekrut, pastikan mereka langsung action dengan rencana 30 hari. Jadi ini teman-teman kayak ada kerangka yang kita ajarin dia. Jadi within 30 days, ini yang akan lo lakukan gitu. Kita akan coba kasih tahu lo bagaimana ngedalamin konsep exponential income ini. Terus gue akan bantu close 1 prospek pertama, ya, dampingi langsung maksudnya, join vlog gitu. Kemudian minggu kedua dan ketiga mulai bangun kepercayaan dirinya, bantu mereka melatihan presentasi dan HO, handling objection. Ya, lalu bantu rekrut 2 orang baru, ajarkan mereka duplikasi sejak awal. Teman-teman, kita mau bikin segitiga 120, jadi kita perlu dia punya 2 teman baru, tim baru yang sama-sama belajar sama dia, gitu. Jadi pas mereka tertarik, ada nggak temen lu yang lu pengen ajak ke sini juga gitu? Udah kita ajarin bareng-bareng deh, gitu ya. Nah di minggu keempat pastikan mereka bisa closing sendiri, mulai lepas ya. Lihat apakah mereka bisa bergerak sendiri. Nah itu artinya ya teman-teman udah tahu lah, I do you see, you do I see itu. Dorong mereka promosi ke BP supaya semakin semangat dan tidak mundur. Kurang lebih ada peta roadmap yang kita mau setiap orang yang datang itu dia tahu 30 hari itu dia mau ngapain gitu. Ya. Ini penting nggak menurut teman-teman? Ini masih konsentrasi nggak nih? Penting, penting. Penting Masih. ya? Oke, jadi dia tahu ya apa yang akan dia lakukan itu langsung tek 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 gitu. Dan dia langsung kayak ada gambaran, nggak nunggu pertemuannya teman-teman, tapi kesimpulan dari apa yang mereka akan dapetin itu dirangkum gitu. Dan teman-teman bisa kenalin nanti di pertemuan, ini loh orang yang aku sebutin kemarin. Ini loh, itu edifikasi ya teman-teman ya. Ada loh yang pengalamannya dulu gini dari zero to hero ya, Kamala tuh dulu lu tahu nggak gitu misalnya. Nanti kalau ada orangnya gue kenalin lu ya gitu. Jadi dia penasaran pengen tahu gitu. Kayak kemarin ya, kita juga penasaran pengen tahu siapa itu yang dibilang sama Yulianto tuh siapa sih ngajak Yulianto? Kemarin teng gitu kan ke kantor gitu kan.
Terus ceritanya kita jadi tahu, oh ini yang ngerekrut dia gitu. Dan sekarang direkrut balik sama Yulianto gitu. Karena waktu Yulianto lagi semangat bisnis ini, orang ini punya permasalahan sehingga nggak bisa aktif lagi dan bahkan nggak lagi di bisnis ini. Tapi Yuliantonya tetap jalan, sekarang orangnya balik gitu. Ini ada mentornya Yulianto dulu yang ngajarin. Nah, itu kan cerita. Cerita itu menarik. Even orang yang udah keluar pun balik lagi ke sini gitu. Mau jalan lagi. Nah, ini kan seru ya. Nah, terus ini tips juga mengatasi penolakan dan keraguan ya. Misalnya gue sibuk nih bro, gue nggak ada waktu. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Karena justru itu adalah hal yang paling penting sih kalau kita sampaikan ya. Cuman ada caranya ya, kalau lu sibuk, mungkin sistem kerja yang sekarang bikin lu kurang bisa berkembang. Yang gue ajak adalah lu pelajari ini itu fleksibel. Ini bisa dijalankan tanpa ganggu kerjaan utama. Gitu. Intinya kita ngeyel terus ya teman-teman ya. Gue takut gagal misalnya. Dia ada bilang begitu. Nah dulu waktu pertama kerja di kantor, lu langsung jago nggak? Enggak kan? Nah sama, di sini ada mentor yang siap ngebimbing lu. Lu nggak akan jalan sendirian. Gitu. Ya. Terus kayaknya nggak cocok deh buat gue gitu. Bukan cocok atau nggak cocok, tapi butuh atau nggak butuh. Gitu ya. Kalau butuh tambahan income, kenapa nggak kasih diri sendiri kesempatan untuk belajar? Ya, intinya do not give up teman-teman ke orang-orang itu karena orang-orang itu di luar sana adalah kayak kita dulu gitu. Ya, kita dulu juga sama kan, masih ragu gue bisa apa enggak gitu. Tapi karena ada orang yang never give up ke kita bisa ada di sini gitu. Oke, ini kesimpulannya yang tadi sama ya teman-teman. Lalu aku mau masuk di bagaimana mengatasi penolakan dan keraguan prospek saat rekrut. Nah, dibilang gini ya, gue sibuk banget, gue nggak ada waktu. Nah, cara jawabnya adalah justru itu masalahnya, bro. Artinya kerjaan lu sekarang bikin lu nggak bisa berkembang. Kalau terus kayak begini, kapan waktunya buat keluarga? Kapan bisa bebas finansial? Ingat ya, ini untuk orang yang udah deket ya, teman-teman ya. Ini udah deket, kita bisa tawarin dia kan sebuah exponential income. Habis itu dia bilang, aku sibuk banget, nggak ada waktu gitu. Nah, teman-teman bisa handle. Ya, dulu gue juga sibuk, tapi setelah 6 bulan jalan ini, gue bisa lebih santai. Sekarang income gue lebih besar dari gaji. Ya, ini kisah nyata aja kalau memang itu faktanya teman-teman ya. Tapi kerja lebih fleksibel. Nah, lu mau terus sibuk selamanya atau mau bangun sesuatu yang bisa bikin lu punya pilihan hidup. Nah, gitu. Ya. Yang gue ajarin ini bukan kerja tambahan, yang gue ajak lu ini atau gue ajarin nanti itu bukan kerja tambahan, tapi kerja pintar, bro. Exponential income, bro, bukan linear gitu. Bisa mulai dari sejam satu hari. Lu mau coba dulu, yuk, gue kasih tahu caranya. Gitu. Jadi ngajak ya teman-teman ya. Recruiting itu enrollment itu terus ya. Nah kedua mungkin dia bilang dia nggak punya modal buat mulai. Nah teman-teman bisa jawab begini, bro. Kalau kita terus nunggu modal cukup, kapan bisa mulai? Banyak orang nunggu sampai punya uang, tapi justru nggak pernah jalan. Sementara orang sukses itu jalan dulu, makanya punya uang gitu. Nah, coba lu pikir ya, kerja kantoran butuh ongkos transport, makan siang, beli baju kerja, tapi tetap dijalanin karena itu kewajiban. Nah, di sini modalnya lebih kecil daripada biaya hidup sehari-hari, tapi bisa jadi solusi buat masa depan. Dan kabar baiknya, gue akan bimbing lu sampai bisa hasilin uang pertama dulu, tanpa harus keluar modal besar. Yuk, kita jalan bareng. Jadi yang terakhir itu, kalimat-kalimat yang membuat dia menghilangkan ketakutannya dia atau membuat dia pengen tahu lebih lanjut dulu gitu. Ya, ini orang yang takut gagal ya. Ini orang yang takut gagal. Oke, aku nggak bahas semua lah ya karena menurut aku statement-statement yang di sini udah cukup buat teman-teman bisa mengelaborate sendiri, nggak harus plek-ketiplek, tapi kalau buat DE aku rasa boleh diajarin. Jadi sudah ada kayak tools panduan gitu. Mereka pun kalau baca ini, ya juga ya gitu kan. Gue juga takut gagal nih Ci Christine sebenarnya gitu kan. Tapi pas dia baca ini kan, iya ya dulu gue naik motor, gue juga pernah jatuh tuh misalnya gitu kan. Tapi buktinya gue sekarang bisa tuh karena latihan terus kan. Gitu. Nah di sini juga sama. Ya awalnya gue juga bingung gitu. Gitu ya, selalu feel felt found ya teman-teman ya. Gue tahu perasaan lu, ini yang gue rasain juga, dan lu tahu nggak apa yang gue temukan gitu. Apa yang gue temukan? Ternyata ada panduannya, ada orang suksesnya, kita diajarin, kita dituntun. Jadi enak banget tuh di sini. Nah dia mulai
muncul keberaniannya karena ada orang yang mau ngebimbing gitu. Gua nggak bisa jualan, ya sama. Di sini juga it's not about nawarin barang, tapi tentang kasih solusi buat mereka. Jadi di sini kita nggak maksa orang beli, kita sadarkan bahwa mereka punya problem dan butuh solusi keuangan yang bisa bantu mereka. Gua bakal ajarin cara ngomongnya, lu tinggal ikutin aja. Ya, bahkan ada tim yang bisa bantu presentasi. Lu cuma butuh bangun koneksi. Nanti gua ajarin. Intinya kayak begitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, kayaknya ini nggak cocok buat gua gitu kan. Mungkin satu orang bisa punya objection banyak teman-teman ya. Nah, bukan soal cocok atau nggak cocok, passion atau nggak passion gitu maksudnya ya. Tapi soal butuh atau nggak butuh. Lu butuh tambahan income kan? Lu mau hidup lebih nyaman kan? Kalau iya berarti ini bisa jadi solusi buat lu. Nah, cocok atau enggaknya lu baru bisa tahu setelah coba. Gua kasih kesempatan buat ikut training dulu, gratis kok. Kalau cocok kita jalan, kalau enggak ya udah santai aja. Ya, kalau gue bisa tunjukin cara yang cocok buat karakter lu mau coba. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, takut ditolak kalau orang nawarin ini. Ya, banyak banget penolakan itu kan banyak banget nih teman-teman ya. Gue takut ditolak nih kalau nawarin ya. Ya, ini jawabannya. Terus takut scam atau nggak jelas. Gua paham, Allianz itu perusahaan global ratusan tahun, punya kantor resmi, bisa diawasi OJK. Lu bisa cek semuanya. Lu pikir kalau ini scam, kenapa ada orang yang udah sukses dan hidup dari sini? Kenapa gue yang udah nyaman di sini masih ngajak lu? Karena ini beneran jalan buat yang mau serius. Ya. Nah, terakhir lihat tuh, gue nggak minta lu percaya langsung kok. Gue cuma mau ajak lu lihat dan belajar dulu. Setelah itu lu bisa putusin sendiri. Yuk datang aja dulu ke kantor, lu lihat komunitasnya dulu deh. Undang beberapa kali. Sekali nggak datang, undang lagi. Sekali nggak datang, undang lagi. Kenapa sih bro? Lu kok gua ajak sukses susah banget misalnya gitu kan. Ah iya ya, sampai sungkan nggak enak. Akhirnya dia datang juga. Makanya teman-teman perlu bikin pertemuan-pertemuan komunitas ya. Terus, apalagi nih? Oke, gua masih mikir-mikir dulu. Nah ini juga ada ya teman-teman ya. Terus gue harus diskusi sama suami atau istri gue dulu. Ada lagi jawabannya. Terus gue nggak mau ganggu kerjaan utama gue. Nah, udah. Semua hajar. Di sini ada jawabannya. Ya. Kesimpulannya adalah pahami masalah mereka, hindari berdebat, gunakan analogi cerita sukses, bantu mereka berpikir dengan pertanyaan yang mengarah, kemudian tawarkan solusi tanpa tekanan, beri mereka alasan untuk try. Coba. Nah, ini aku juga mau bahas janji temu ya. Tapi I skip dulu kalinya ini mungkin harus kita bahas di next week ya. Jadi ini buat janji temu untuk apa cara-caranya dan juga untuk pengusaha. Untuk karyawan itu bikin janji temunya gimana? Untuk pengusaha itu gimana? Bisa lewat WA juga ya, bisa lewat WA juga. Dan ini bisa dicoba karena ini nggak langsung jualan, tapi bisa ajak mereka kasih opini, ya menarik karena nggak ada lembur, tapi nggak ada ganggu kerja utama juga. Ada kalimat-kalimat yang bikin mereka kalau karyawan itu kayaknya ini bisa ngehook mereka gitu, ya. Terus kalau untuk pengusaha yang ini mungkin ya bisa kena gitu. Bisnis tanpa modal besar itu bisa memancing rasa penasaran. Again, belum tentu cocok buat semua orang, tapi setidaknya kita ngelihat dari background-nya mereka. Untuk teman yang baru punya anak misalnya, ya, bro, gue kepikiran lu banget waktu belajar tentang strategi ini. Gue nemu cara gimana kita bisa bangun sesuatu yang kasih keamanan finansial buat keluarga tanpa harus kerja lebih keras. Gue pengen ngobrolin ini langsung sama lu free-nya kapan? Gitu, ya. Itu contoh, ya. Terus, bro, ini untuk orang yang suka traveling. Nah, bro, lu pasti suka yang satu ini. Gue nemu cara yang bisa bikin kita tetap bisa jalan-jalan, tapi income tetap masuk. Gue baru aja lihat orang yang berhasil jalanin ini, dan gue langsung kepikiran lu. Gue nggak mau spoiler, nanti gue tunjukin caranya. Gitu. Oke? Terus ada lagi orang yang suka challenge. Nah, ini enak nih kalau ada orang yang ambisius, suka challenge. Bro, lu orang yang gue tahu selalu pengen challenge baru. Gitu. Gue lagi jalani sesuatu yang bisa kasih hasil besar kalau dikerjain dengan cara yang tepat. Nah, gue lagi seleksi partner buat project ini. Dan gue kepikiran lu bisa ketemu sebentar buat ngobrol. Kayak gitu ya. Itu memicu ego mereka untuk disebutin seleksi partner soalnya. Gitu. Jadi, gue lagi seleksi partner nih. Ini nantang nih gitu. Masa gue nggak bisa sih masuk situ gitu. Ya, buat yang ambisius.
Terus buat orang yang sering ngeluh ya, teman-teman ya, buat orang yang sering ngeluh butuh tambahan income, hajar juga pakai ini ya, bisa ya. Intinya gitu. Nah, kalau dia nanti nanya apakah ini asuransi, ya karena kan di awal ya teman-teman ya, kalau bikin janji temu kan kita nggak ngomong asuransi kan. Nah, jadi kalau ini memang menarik pertanyaannya, bro, ini asuransi ya gitu kan? Sebenarnya ini bukan soal jualan asuransi seperti yang biasanya lu pikirin. Ini adalah kesempatan untuk ngamanin masa depan finansial lewat sistem yang menawarkan perlindungan dan penghasilan tambahan. Fokusnya lebih ke bangun aset dan dapetin income pasif. Atau kalian pakai exponential income. Nah, itu mereka akan, oh, listed gitu. Kayak gimana sih? Gitu. Ya, atau yang kedua, gue paham kenapa lu mikir gitu. Tapi sebenarnya ini lebih dari sekedar asuransi. Buat orang-orang yang sudah tahu kalau kalian di asuransi ya, atau buat tim Banjarmasin yang Jumat besok ada BSP, ada Cilisya ke sana, teman-teman coba praktekin ilmu-ilmu ini, nanti aku kasih, ya, coba dipraktekin, coba sebanyak mungkin trial and error, ya, lewat script ini gitu. Ya, ini adalah peluang untuk mendapatkan perlindungan finansial sekaligus bangun income yang terus berkembang. Kita nggak hanya jualan produk, tapi nyediain solusi untuk bantu banyak orang amanin masa depan mereka. Ya, fokus pada solusi teman-teman ya. Tekankan yang kamu tawarkan itu adalah solusi, makanya kalian harus tahu hot button-nya dia, masalahnya dia. Kemudian pendekatannya harus sistematis, jelaskan bahwa ada sistem yang teruji didampingi mentor. James Gui kemarin udah bilang yang paling komplit, support system yang paling komplit dalam menjalankan sebuah bisnis network itu asuransi sebenarnya. Atau dibandingin bisnis konven pun asuransi is the best. Karena ada mentornya, ada semua sistemnya ya. Terus tanyakan kembali, misalnya kalau menurut lo apa sih yang paling penting dalam membangun keamanan finansial? Nah, ini mulai asking the right question pakai ilmu-ilmu yang teman-teman juga udah pelajarin selama ini. Kemudian hindari bahasa yang complicated ya, pakai yang sederhana yang dia bisa langsung dapat pemahamannya ya. Oke, itu aja yang aku sampaikan hari ini karena waktunya sangat terbatas. Selalu kalau bahas mengenai BP meeting pasti 45 menit is very hard ya. Tapi I think mudah-mudahan teman-teman bisa dapat message-nya. Kok 2 menit nanya boleh nggak kok? 2 menit aja. Boleh. 2 menit, tambah 2 menit ya. Kok misalnya kita mengaplikasikan skrip ini untuk BI kita. Jadi BI, rekrut BI ya. Mereka kita ajarin skrip ini. Terus kan dia bawa kita kan. Nah contoh tadi itu aku ngehook itu untuk pengusaha dan orang ambisius gitu ya. Jadi BI kita sudah berhasil membuat janji temu. Dia bawa kita nih. Nah ini orangnya pengusaha atau orang yang ambisius lah gitu. Nah Koko biasanya sekali udah ketemu tuh kan berarti bertiga. Nah, kira-kira kita sebagai BP-nya bagusnya itu langsung dari awal ngomong kita dari Allianz, terus kayak ceritain bisnis sistem atau bagaimana biar smooth kalau biasa Koko selama ini. Yang bikin smooth itu pasti hubungan baik kita sama dia dulu sih. Hmm. Ya, bukan kontennya, tapi connection-nya dulu. Kalau koneksinya dia ngerasain sama kita, vibrasinya enak, energinya nyambung, itu kita bahas apa aja jadi menarik sama dia. Jadi itulah kepentingan kita, kenapa waktu kita JFW itu bukan bahas konten doang, tapi kita waktu membawa sosok diri kita kan, sehingga kita nyambung sama orang itu. Iya. Itu sih sebenarnya esensi paling penting dalam rekrutmen ya. That's why yang tadi aku sampaikan itu lebih kayak pembelajaran, stepping stone. Mereka bisa membuat orang penasaran untuk ketemu kita. Nah, pas ketemu kita, pasti yang paling penting adalah who are you itu nyaman. Mereka nggak akan mau ikut bisnis di orang yang nggak nyaman gitu. Di orang yang tidak menyenangkan buat dia gitu. That's why kita diminta untuk improve diri kita kan di situ, bukan cuman sini, tuh duduk situ biar dia omongin gitu kan. Orang mungkin terekrut ya tapi nggak bisa punya connection, juga nggak jalanin dengan baik gitu. Nah itu kaitannya sama yang rekrut hatinya kemarin gitu loh. Momen itu munculnya di sana sebenarnya. Waktu kalian punya kesempatan itu, lakukan yang terbaik dulu. Mungkin akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Tapi kalau dia udah nggak suka, Tin, pasti nggak akan ada pertemuan lanjutan kan. Iya. Barang yang lu bawa aja lu aja gua nggak suka, apalagi barang yang lu bawa gitu. Tapi kalau memang orangnya agak kaku dalam hal ini, teman-teman juga nggak perlu terlalu worried karena itu memang perlu kita latih terus. Aku kurang apa kakunya dulu gitu ya dulu. Tapi di bisnis ini benar-benar ke develop ya, karena toolsnya ada, cara ngomongnya ada, skripnya ada.
And then kita tinggal coba gas aja gitu, ngomong gitu ke mereka. Dia terobos kekhawatiran kita. Dan itu tadi kan bisa lewat WA juga. Ya, oke. Clear. Thank you, Ko. Terjawab ya? Terjawab Oke. banget. Oke. Thank you, Tit. Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Waktunya habis tapi ini kayaknya. Aku udah harus kembaliin ke Kamala ya. Lanjut sesi minggu depan, kok. Lanjutan ini kayaknya masih kena tanggung ya. Ya, boleh. Minggu depan kita bahas lebih banyak mengenai Jangan framework-nya, janji temunya, sama bagaimana membuat mereka itu ya bisa ngehook gitu sama kita, gitu ya. Mungkin akan ada tanya jawab besok, minggu depan juga oke. Karena pertanyaan-pertanyaan lebih mantap, lebih makin ditanya makin. Oke, thank you ya teman-teman ya. Kita kasih Ya, energi positif buat Ko Chandra yang nanti kita sebentar lagi akan rilis tayang gitu ya. Dan Kamala ya buat nanti, dan buat teman-teman tolong timnya dimasukkan sebanyak mungkin ke Zoom supaya ringan pelajaran kita. Karena ada hal yang luar biasa nanti akan di-spill sama Ko Chandra ya. oke. Thank Thank you. you. Thank you, Pak Henderson. Nah, dari penjelasan singkat tadi yang kurang panjang, kan kita perlu nih banyak banget yang bisa kita dapatkan. Aku langsung kepikiran ini menjadi buku kitab sucinya Booster ini sepertinya ya. Segala sesuatunya ada di dalam, nggak ada lagi istilah-istilah mereka bisa aduh saya mau jalaninnya kayak gimana, oh tinggal buka kitab sucinya Booster aja sudah beres semua. Jadi thank you Ko Henderson, dan kita menunggu next sesi yang lebih detail yang kita bisa tanya jawab, dan ya itulah kitab suci barat, nggak usah lagi. Kitab suci barat nanti next step. Oke. Nanti kita akan ada satu sesi lagi ya, Ko ya Henderson, kalau bisa bersesi-sesi, karena inilah inti utama yang kita lakukan selama ini dan secara tidak langsung sering kita lupakan. Karena kita ngerasa bahwa kita ngelakuin ini kayaknya udah bisa deh, kayak kita ngelakuin ini lebih oke deh. Tapi justru itu adalah detail yang simple yang tinggal kita contek. Why not kita contek gitu loh. Jadi udah fix lah ya buku kitab suci Booster ya, by Pak Henderson. Oke. Nah, ini kita ada waktu beberapa bagi yang mau makan dulu, mau istirahat dulu, tapi jangan off dari sini. Nanti kita akan mulai lagi di 7.30 dan kita akan mendengarkan sesi yang luar biasa dari salah satu teman kita yang luar biasa yaitu Pak Chandra. Jadi stay tune, nggak usah keluar dari Zoom, kita nunggu aja. Silakan teman-teman istirahat. 7.30 kita kembali lagi, oke? Virtual background-nya Oh ya, diganti ini ya. virtual background boleh kirim Aku ke kirim ke ini. grup. Ya, Aku kirim ke sini nanti ya. ya, makasih Oke. kok. Thank you Kamala. Thank you teman-teman semua. Thank you, see you. Thank you, Jika Malako.